Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini bangsa Indonesia di seluruh pelosok tanah air gegap gempita merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Perayaan yang mestinya diekspresikan dengan rasa bahagia dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hura-hura dan pesta pora. Simaklah isi petikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Sidang Jumat rahimakumullah, butir kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak saja mencerminkan visi kebangsaan yang jauh, namun juga menunjukkan kesadaran ketuhanan yang kuat pada para pendiri Republik ini. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu menunjukkan adanya kesadaran ketuhanan yang kuat. Jadi sesungguhnya para pendiri Republik ini adalah orang-orang yang sangat religius, karena tercermin di dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sejak awal, negeri ini didesain menjadi negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma agama. Maka dari itu, segala upaya yang dapat menjauhkan bangsa ini dari Allah yang Maha Kuasa adalah tindakan menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Ini adalah bangsa religius, dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang religius. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, dan kita yakin bahwa para pendiri Republik ini dulu merebut kemerdekaannya dengan keimanan dan ketakwaan yang menggelora, pasti kata Allah
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tapi apabila mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bangsa Indonesia yang religius ini harus terus meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah, agar Allah selalu menurunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Jangan sampai bangsa ini terjerumus pada sikap mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga nanti bukan berkah dan rahmat yang akan turun, tetapi murka dan azab Allah yang akan menimpa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bangsa Indonesia sejak awal juga menyatakan dirinya anti penjajahan. Tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemerdekaan yang dimaksud tentu bukan sekedar merdeka secara fisik bahwa penjajah telah pergi. Akan tetapi lebih dari itu, kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya, kemerdekaan dalam arti yang substansial, merdeka dari mental terjajah, berdaulat secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jangan sampai sudah merdeka tapi tidak berdaulat. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu buah kemerdekaan adalah kemajuan yang meliputi keamanan, kesejahteraan, dan kesentausaan. Tema HUT 745 kali ini adalah Indonesia Maju. Sudahkah itu semua kita dapatkan setelah 75 tahun merdeka? Memang dibanding negara-negara maju lainnya di dunia, Amerika misalnya, dan lain sebagainya, tentu usia Indonesia belumlah seberapa. Tetapi ada pula negara-negara yang usia kemerdekaannya jauh setelah kemerdekaan Republik Indonesia, nyatanya mereka telah melesat maju mendahului kita. Apa artinya? Artinya capaian kemajuan suatu negara bukanlah semata didasarkan atas usia kemerdekaannya, namun lebih kepada kesadaran bangsanya untuk bekerja keras dan bersatu padu mewujudkan impian bersama sebagai sebuah bangsa. I'malu fawqa ma 'amilu. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan i'malu fawqa ma 'amilu. Berbuatlah, bekerjalah lebih dari yang pernah dikerjakan orang-orang sebelummu. Jadi kalau dulu para pahlawan kemerdekaan, para pendiri republik ini telah bekerja keras, jiwa raga membebaskan bangsa ini dari kungkungan penjajah, maka hari ini kita yang menikmati kemerdekaan, tentu kerja keras kita, jiwa raga kita harus lebih dari yang pernah mereka lakukan untuk negeri ini. Sidang Jumat rahimakumullah, Indonesia adalah negara yang besar. Secara geografis, Indonesia itu bentangan Sabang sampai Merauke kira-kira sama dengan bentangan dari Kairo ke London. Kairo ada di Mesir, London ada di Inggris. Itulah Sabang sampai Merauke Indonesia. Secara demografis, penduduk kita ini lebih dari 250 juta penduduk. Itu lebih besar atau sama dengan kurang lebih 21 negara Arab di Timur Tengah. Jadi kita ini bangsa dan negara yang besar. Besar dari segi wilayah,
besar dari segi jumlah penduduk. Secara sumber daya alam, tidak perlu diragukan lagi bahwa bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang terpendam luar biasa di darat maupun di laut. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kekayaan alam tersebut di bumi pertiwi ini. Bahkan kalau kita hitung ke belakang ratusan tahun yang lalu, sudah tak terhitung lagi berapa kekayaan sumber daya alam negeri ini yang diangkut ke luar negeri. Secara sumber daya manusia, sesungguhnya bangsa ini tidak kalah dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Banyak sekali putra-putri terbaik bangsa ini yang pemikiran, karya, dan wibawanya diakui di tingkat internasional. Habibie misalnya, untuk menyebut salah satu dari sekian banyak tokoh-tokoh kita, adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang reputasinya di dunia di bidang kedirgantaraan tak ada lagi yang meragukannya. Bahkan teori-teori Habibie, temuan-temuan Habibie, hukum-hukum Habibie tentang pesawat terbang kini dipakai dan diterapkan di banyak industri pesawat terbang terkemuka di dunia. Sidang Jumat rahimakumullah, kita harus yakin bahwa dengan berbagai nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu yang telah dikaruniakan kepada bangsa ini, mestinya dapat mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Maju dalam arti sesungguhnya. Kuncinya adalah bersyukur. Bersyukur secara aktif, bersyukur secara dinamis, yaitu memanfaatkan semua potensi itu semua dengan cara yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya untuk memajukan dan memakmurkan negeri ini. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, kata Allah, aku tambah nikmatnya. Tapi jika kufur, ingat azabku sungguh sangat pedih. Jadi kalau ingin nikmat kemerdekaan ditambah oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang lain, termasuk kemajuan dan kesejahteraan, kata kuncinya adalah bersyukur. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, maka dari itu kesyukuran kemerdekaan ke-75 ini harus menjadi momentum untuk terus memajukan negeri dengan cara memberdayakan seluruh potensi bangsa dan menyinergikannya menjadi karya besar untuk sebanyak mungkin kesejahteraan negeri. Bukan saatnya lagi bangsa ini terjebak dalam pertikaian-pertikaian kecil yang terus-menerus dan melelahkan. Apalagi bertikai mempertentangkan Islam dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan pilar-pilar kebangsaan lain yang telah menjadi common platform sejak awal. Sudah selesai semua itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kalian semua wahai bangsa Indonesia kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Dulu Indonesia ini adalah kerajaan-kerajaan, suku-suku, bangsa, adat istiadat, warna kulit, bahkan etnis. Tetapi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai NKRI, dalam bingkai Pancasila, kita ini disatukan menjadi saudara. Saudara
sebangsa dan setanah air. Sidang Jumat rahimakumullah, Pancasila yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini semua silanya adalah cerminan ajaran-ajaran paling prinsip dalam Islam. Ketuhanan yang Maha Esa misalnya adalah manifestasi tauhid. Ada kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Semuanya itu adalah esensi dari ajaran-ajaran yang paling mendasar dalam Islam. Jadi, umat Islam tidak mungkin akan mengganti Pancasila. Karena bagaimana mungkin seorang Muslim akan menentang ajaran tauhid, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Ini perlu kita tegaskan. Sidang Jumat rahimakumullah, saatnya mengakhiri pertikaian-pertikaian horizontal yang tidak produktif, apalagi antar sesama anak bangsa, apalagi antar sesama umat Islam. Umat harus merafatkan softnya, saling bekerja sama yang mutualistis dan produktif, dan bersama-sama menjadi kekuatan yang akan membentengi kesatuan negeri ini dan sekaligus menjadi kontributor utama kemajuan Republik ini. Kemajuan Indonesia tanpa umat Islam, apa artinya? Kemajuan Indonesia tanpa umat Islam, lalu untuk siapa lagi? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah, saling bekerja samalah, saling bahu-membahulah dalam hal kebajikan, dalam hal ketakwaan. Dan janganlah sekali-kali kita saling bekerja sama, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu dalam hal dosa dan kemaksiatan. Ada pepatah Arab yang ingin saya kutip sebagai bagian dari akhir khutbah ini. Man lam yakum bi adai wajibihi nahwa dinihi wa watanihi hadaran minat ta'abi awil mauti falaysa bi ahlin an ya'isha fih li'anna al-mauta atin la budda min walakinna an-nafsa syarifata la tamut. Barang siapa yang tidak mau menunaikan kewajibannya, tanggung jawabnya terhadap agamanya dan negerinya karena takut capek, takut letih, atau takut kematian, maka sesungguhnya dia tidak berhak hidup di dalamnya. Mengapa? Karena kematian itu pasti sesuatu yang akan datang, sedangkan jiwa yang mulia sesungguhnya tidak akan pernah mati. Para pendiri Republik ini, para pahlawan kemerdekaan telah mati, telah menjadi syuhada, tetapi hakikatnya mereka masih tetap hidup karena jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa mulia memerdekakan bangsanya dari penjajahan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kau kira, jangan kau katakan mereka-mereka yang terbunuh mati dalam peperangan syahid fisabilillah seperti merebut kemerdekaan ini, mereka mati. Mereka sesungguhnya hidup. Engkau saja yang tidak menyadarinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita syukuri perayaan hari kemerdekaan ini dengan khidmat, dengan khusyuk, dengan tetap menengadah dan memunajat kepada Allah agar kenikmatan yang telah Allah berikan kepada bangsa ini dari berbagai sisinya selama ini tetap Allah pelihara untuk tetap diturunkan kepada kita semua sebagai bangsa Indonesia. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan introspeksi dan mempertanyakan pada diri kita apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini ke depan, menjaga persatuan dan kesatuannya dan ikut menjadi kontributor utama dalam memajukan negeri. Mudah-mudahan umat Islam sebagai umat mayoritas, umat terbanyak di negeri ini, menjadi pemain utama dan menjadi kontributor utama di dalam setiap upaya memajukan dan mensejahterakan republik ini. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita semuanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا إنك خير الرازقين ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم أنزل يا الله اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله أكبر. أقيموا الصلاة.